semuanya, perkenalkan nama aku Emil Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai komunikasi UART. Jadi di video ini aku bakal ngasih penjelasan singkat. Habis itu karena kemarin aku udah praktikum, jadi itu nanti aku bakal ngebahas praktikum yang aku udah lakuin kemarin dari codingannya dan juga hasilnya. Jadi langsung aja kita mulai ke penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama itu mengapa UART itu disebut asinkron. Jadi, alasannya itu tidak ada jalur clock terpisah, terus dia juga bergantung pada kesepakatan struktur frame, dan kondisi idle-nya itu high atau satu. Nah, langsung anatomi UART frame itu, jadi untuk start bit-nya itu 1 bit atau low, jadi nilainya itu selalu low, dan ini tuh sinyal bangun gitu bagi penerima bahwa ada data yang bakal datang. Terus data bits itu 5 sampai 9 bit. Ini tuh standarnya tuh 8 bit atau 1 byte dan dia bakal dikirim ke bit yang paling tidak signifikan gitu ke paling signifikan. Nah, selanjutnya itu ada parity bit atau ini tuh deteksi error sederhana. Jadi ada even sama odd-nya. Kalau even itu bit itu ditambah agar jumlah totalnya itu angkanya tuh jadi 1 atau genap. Kalau odd itu ditambah agar jumlah total angka itu 1 itu ganjil. Nah, untuk stop bit itu 1 sampai 2 bit high. Jadi dia itu bakal beri jeda agar garis itu kembali ke kondisi idle sebelum frame berikutnya itu dimulai. Next itu ada konfigurasi 8N1 dan baud rate. 8N1 ini 8 data bit, no parity, 1 stop bit, dan ini tuh standar industri. Jadi ini tuh konfigurasi yang paling umum di dunia gitu. Nah, untuk baud rate ada kecepatan bit per detik. Nah, dia tuh penting juga untuk toleransi error baud rate itu kurang dari 3% dan ada rumus durasi bit yaitu 1 per baud rate. Selanjutnya itu mengenai strategi mengambil data atau polling versus interrupt versus DMA. Nah, perbedaannya itu dari cara kerjanya dan analoginya. Nah, kalau untuk polling, cara kerjanya itu cek register terus-menerus. Jadi dia bakal ngecek apakah datanya itu sudah ada atau belum. Nah, untuk analoginya, dia itu bakal nunggu di depan pintu. Jadi misalnya kamu lagi berdiri di depan pintu, dia itu menunggu kurirnya itu datang, kamu bisa melakukan hal lain. Untuk interrupt, cara kerjanya itu CPU dipanggil saat data itu ada. Jadi UART itu bakal nge-lag CPU hanya saat datanya itu datang. Nah, untuk analoginya itu tuh bel rumah berbunyi. Jadi misal kamu lagi nonton TV, terus bel pintu itu bunyi, kamu berhenti nonton sebentar untuk ngambil paket gitu. Untuk metodenya, untuk sorry, untuk DMA, cara kerjanya itu langsung run tanpa CPU. Jadi data itu dipindahin langsung dari UART ke RAM tanpa melibatkan CPU. Untuk analoginya itu asisten menaruh paket di meja. Jadi kamu punya asisten yang menerima paket dan menaruhnya di meja, kamu baru cek meja setelah selesai kerja. Gitu. Selanjutnya itu mengenai perbedaan ESP32 dan STM32. Untuk ESP32 ada 3 UART ports. Jadi ada UART 0, UART 1, dan UART 2. Untuk GPIO matrix ya, pin TXRX bisa dipindah kemana saja via software. Jadi bentuk fitur GPIO matrix ini bisa pindah fungsi TXRX ke hampir semua pin GPIO melalui software. Ini tuh fleksibel banget untuk desain PCB. Selanjutnya untuk STM32 ini tuh UART-nya itu bisa mode sinkronus atau SPI. Jadi itu dia lebih kompleks. Nah, untuk fix alternate function-nya, dia itu pin TXRX itu sudah dipatok di hardware. Misalnya itu ada di PA9 atau PA10.
Jika pinnya itu udah dipakai PA9, PA10, nanti kamu harus nyari alternatif lain, pin lain yang udah dipetakan secara keras di datasheet. Selanjutnya itu mengenai reliabilitas data dan ring buffer. Nah, masalahnya itu data bakal datang lebih cepat dari proses CPU. Jadi data UART itu sering datang lebih cepat dari kemampuan CPU. Jadi ring buffer itu solusinya uh, dia akan menggunakan konsep FIFO atau first in first out, dan dia juga bisa mencegah data overflow. Nah, ini tuh memori FIFO ini itu tuh bentuknya lingkaran, dan jika data itu udah sampai ujung memori, dia akan kembali ke awal supaya mencegah data itu overflow. Selanjutnya itu ada mengenai protokol komunikasi profesional, yaitu mengenai framing, CRC, dan timeout parsing. Untuk framing itu menggunakan header dan footer agar pesan itu tidak tertukar. Jadi itu dia bakal membungkus data dengan header, misalnya ini 0 kali AA, dan footer itu biar tahu dari mana awal dan akhir pesan itu di yang panjang. Lalu yang CRC ini tuh lebih akurat dan parity untuk cek validitas untuk CRC ini tuh lebih akurat dan parity untuk cek validitas data. Jadi untuk CRC ini tuh lebih akurat dan parity untuk cek validitas data. Jadi algoritma matematikanya untuk memastikan data itu nggak berubah selama perjalanan, dan dia tuh lebih kuat daripada parity bit. Selanjutnya ada timeout parsing, itu reset buffer jika data itu tinggal lengkap dalam waktu tertentu. Jadi kita menunggu karakter berikutnya tapi tidak datang dalam waktu tertentu, misalnya 50 meter per second. Jadi kita Jadi kita menunggu karakter berikutnya, tapi tidak datang dalam waktu tertentu, misalnya 50 milisecond. Nah, sistemnya itu akan menganggap pesan tersebut itu gagal atau terputus dan melakukan reset buffer. Oke, sekarang kita bakal pindah ke penjelasan coding. Itu percobaan pertama itu bakal menggunakan ESP32, lalu yang kedua itu pakai STM32, dan yang ketiga itu menggunakan keduanya, yaitu ESP32 dan STM32. Oke, kita mulai dari percobaan pertama menggunakan ESP32. Jadi dari sini itu ada pinnya untuk LED. Jadi kita pakai pin uh, 2 dan 4 untuk LED, dan untuk push buttonnya kita pakai pin 12 dan 14. Selanjutnya untuk serial bikin sini, jadi serial bikin 115200 ini tuh untuk membuka jalur komunikasi data dengan laptop. Selanjutnya ada pin mode. Nah, pin mode ini tuh buat ngatur LED supaya sebagai output. Jadi dia bakal mengeluarkan listrik, dan tombol sebagai input pull up-nya. Nah, di sini kan ada input pull up-nya, yaitu bakal menggunakan resistor internal agar sinyal itu lebih stabil. Oke, selanjutnya di bagian void loop, di sini ada B1 digital ring dan B2. Ini untuk B1 ini untuk button 1, dan ini B2 untuk button 2. Dan di bawahnya juga ada serial print. Nah, ini tuh buat membaca apakah tombolnya itu tuh udah ditekan atau belum, karena menggunakan pull up, jadi logika low itu berarti tombol itu sedang ditekan, jadi dia bernilai 1 kalau ditekan. Nah, jadi nanti data bakal dikirim ke serial dengan format B1 tuh 1, B2 itu 0. Nah, di bagian if sini, untuk semuanya ini tuh dia berfungsi
kalau microcontroller itu bakal kayak ngedengerin perintah dari laptop. Jadi jika kita klik tombol di layar laptop HMI itu bakal ngirim teks, misalnya L1 itu on gitu. Dan kode ini bakal menyalakan LED sesuai perintah tersebut. Nah, dalam praktikum aku kemarin, saat kursornya itu mengklik tombol LED 1 on di layar laptop, jadi LED merah yang ada di breadboard itu langsung nyala. Dia itu bakal ngasilin perintah digital write, ini digital write LED high. Nah, ini untuk percobaan satu, jadi langsung kita pindah ke percobaan kedua. Oke, jadi di percobaan 2 ini menggunakan STM32. Nah, ini untuk definisi pinnya. Jadi PA0 dan PA1 ini untuk LED 1 dan LED 2, dan untuk PB4 dan PB5 ini tuh untuk push button 1 dan push button 2. Sama seperti sebelumnya, ini untuk serial begin, yaitu untuk membuka komunikasi antara STM32 dan juga laptop. Selanjutnya ini ada input pull up, ini tuh sangat penting karena fitur ini tuh kita nggak perlu pasang resistor eksternal pada tombol, dan tombol itu cukup dihubungkan langsung ke ground. Selanjutnya di bagian void loop ada in S1 dan in S2. Nah, dari sini void loop ini dia itu bakal membaca status tombol karena menggunakan pull up. Jadi saat tombol itu ditekan, status jadi saat tombolnya itu ditekan, statusnya itu menjadi low atau bernilai 1. Dan datanya itu bakal dikirim ke laptop dengan format B1 itu sama dengan X dan B2 itu X. Lalu untuk kontrol LED dari HMI-nya, yang ini di bagian if, nah nanti STM32 itu bakal nunggu perintah teks dari HMI di laptop. Jadi jika kita neken tombol yang ada di layar, laptop itu bakal ngirim string ke L2 on bagian sini. Ini itu untuk percobaan kedua. Langsung kita pindah ke percobaan ketiga, yaitu menggabungkan STM32 dan juga SP32. Nah, ini untuk SP3 dulu, SP32 terlebih dahulu ya. Nah, di bagian sini ada STM32 pin 16. Ini tuh untuk menentuin pin 16 SP32 sebagai penerima data dari STM32. Selanjutnya ini ada pin 17. Ini tuh menentukan pin 17 SP32 untuk ngirim data ke STM32. Selanjutnya untuk baud rate, ini baud rate-nya kita bikin di 9600. Jadi dia bakal ngatur kecepatan dengan STM32 sebesar 9600 baud agar sinyalnya itu stabil melalui kabel jumper. Selanjutnya ini hardware serial STM32 serial 1. Ini tuh membuat objek serial itu baru menggunakan UART1 pada SP32 khusus untuk STM32. Nah, selanjutnya di bagian setup, di STM32 serial begin ini untuk mengalirkan jalur komunikasi fisik ke STM32 sesuai pin yang didefinisikan. Selanjutnya kita pindah ke bagian loop-nya. Di sini ada forward serial, ini tuh jantung dari programnya. Nah, if STM32 serial available, ini tuh dia bakal ngecek jika ada kiriman data dari STM32. Terus serial write C, itu bakal nerusin karakter dari STM32 langsung ke laptop agar HMI Python itu bisa membacanya. Nah, di sini juga ada lagi
if serial available, dia bakal ngecek jika laptop itu kirim perintah, jadi kayak klik tombol LED di layar gitu. Dan di bawah sini juga ada STM serial write C, dia tuh bakal meneruskan perintah dari laptop langsung ke STM32. Nah, selanjutnya di bawah sini print status. Nah, print status ini semuanya ini tuh dia tuh bakal ngecek statistik data. Jadi byte itu udah masuk atau keluar. Dia bakal ngirim mencetak statistik datanya itu ke monitor setiap 5 detik. Jadi nanti bakal kelihatan di video saat layarnya itu bakal nampilin tabel status itu secara berurutan. Selanjutnya itu untuk codingan dari STM32. Nah, dimulai dari sini pinnya. Untuk pin LED kita bikin di PA0 dan PA1, dan untuk push buttonnya kita bikin di PB0 dan PB1. Untuk QR baut ya kita bikin di 9600. Nah, langsung kita pindah ke bagian void loop-nya. Bagian loop-nya di sini ada serial available, dia itu bakal nunggu data serial dari SP32. Terus ada juga RX buffer, RX index ini, dia bakal nyusun karakter demi karakter yang masuk menjadi satu kalimat perintah. Nah, di bagian sini, if C ini, dia itu jika ditemukan tanda baris baru, berarti perintahnya itu lengkap. Misalnya L11, dia bakal diterima dan siap diproses. Nah, selanjutnya, ini ada void setup, ini itu untuk GPIO setupnya. Terus ini juga ada untuk UART setupnya. Nah, selanjutnya itu ada di proses command, void process command. Yang pertama itu ini event 8T, LED ID, read buffer, RX. Selanjutnya pada proses command ada if RX buffer, terus event ini tuh untuk mengambil angka ID LED dari perintah, jadi karakter keduanya. Dan yang bawahnya ini, kalau buffernya 2, dia itu mengambil status 1 untuk on dan 0 itu untuk off. Dan ada juga digital write, ini tuh untuk menyalakan atau mematikan LED secara fisik. Nah, di bagian check buttons-nya ini ada di bagian sini, ini tuh dia bakal ngebaca apakah tombol itu udah ditekan atau tidak. Lanjutnya di bagian sini, UN 8T button press sama dengan button state sama dengan low. Ini tuh dia bakal kirim data jika ada perubahan. Jadi jika ditekan, dia menjadi ditekan agar tidak membanjiri jalur serial. Nah, lalu ada juga send data. Nah, send data ini dia bakal ngirim kode status tombol, misalnya ke B11, ke SP32. Ini untuk cek button 2, ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Dan ini bakal send datanya. Oke, jadi sekian dari penjelasan codingnya. Nah, langsung kita pindah mengenai videonya. Oke, dari percobaan pertama, di sini udah ada rangkaiannya menggunakan ASP32 dan juga ringannya. Nah, di sini tuh misalnya aku klik LED on, yang LED pertama dia bakal nyala. Nah, ini diklik juga, dia bakal nyala juga, dan kalau klik off, dia bakal mati juga. Nah, di sini dia itu bisa monitor buttonnya. Jadi kalau button 2 diklik, dia bakal muncul warna hijau gitu. Nah, ini tuh menggunakan STM32, ini tuh kurang lebih sama. Jadi kalau LED on-nya itu diklik, dan di LED-nya tuh bakal nyala. Kalau di, di LED off, dia bakal mati. Dan push button-nya itu juga bisa dimonitor. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau diklik, dia bakal menjadi abu-abu. Seperti itu. Nah,
Ini tuh menggabungkan STM32 dan juga ESP32. Di sini tuh udah kelihatan kan connected. Nah, kalau ini tuh sama aja. Kalau misalnya aku klik LED on, dia bakal nyala dan mati juga tuh. Misalnya ini nih, diklik LED 1, LED on. Nah, dia bakal nyala. Juga kalau untuk push buttonnya ini bisa dimonitor. Jadi misalnya kalau ditekan, nih, nanti di layar laptop itu bakal kelihatan dia bakal uh, tulisannya itu press gitu, gitu. Dan di laptopnya juga di sini tuh ada serial monitornya itu untuk ngasih tahu kapan dia itu di press atau kapan enggak. Nah, teman-teman semua terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bye bye.